Halo everyone, kembali lagi bersama dengan saya, Area Education. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara satu topik yang sangat penting dalam kekristenan, yaitu Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Bagaimanakah Roh Kudus menopang hidup orang beriman? Silakan Anda simak penjelasan berikut ini. Roh Kudus menopang hidup orang beriman. Nah, sebenarnya sebelum kita berbicara tentang peranan Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman, kita harus tahu siapakah Roh Kudus. Nah, di dalam kekristenan itu sangat penting sekali untuk memahami dan mengenal siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Ya, Roh Kudus adalah Allah. Nah, kalau di dalam kekristenan itu ada 3 pribadi ya, itu Tritunggal. Nah, ini memang agak susah untuk dimengerti, tetapi yang jelas bahwa di dalam Alkitab telah tercatat tentang siapakah Roh Kudus. Nah, dia Allah sendiri dan dialah yang turun kepada setiap orang percaya setelah Yesus naik ke sorga. Nah, secara umum kita tidak akan membahas secara detail siapakah Roh Kudus, dari manakah Roh Kudus, dan tentang hal-hal yang sangat detail tentang Roh Kudus. Tapi pada saat ini saya akan mau berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, tanpa disangka bahwa di dalam kekristenan itu ada satu pribadi yang menopang ke dalam hidup orang beriman. Siapakah dia? Yaitu dia adalah Roh Kudus. Allah sendiri melalui pribadi yang ketiga datang kepada setiap orang percaya, kepada setiap orang yang telah ditebus oleh Kristus, dan dia bekerja di dalam setiap hati orang-orang untuk memberikan banyak hal. Nah, di sini nanti kita akan belajar pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Nah, tentu kalau Anda seorang Injili, kalau Anda seorang karismatik, kalau Anda seorang Pentakosta, sebenarnya berbicara tentang Roh Kudus itu banyak sekali kita bisa melihat. Tapi secara umum, kalau kita bisa melihat bahwa Roh Kudus kadang-kadang dikaitkan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, kalau Anda seorang yang di gereja Pentakosta dan karismatik, maka Anda akan menemukan di sana yang disebut dengan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, itu sebenarnya adalah pekerjaan Roh Kudus, setiap talenta yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia, setiap orang Kristen, dan di mana Allah bekerja melalui Roh-Nya untuk memperbaharui kembali talenta-talenta itu dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi setelah Yesus secara manusia datang ke dunia, lalu dia mati dan naik ke surga, lalu tidak ada lagi pribadi yang datang untuk memberikan kesaksian untuk menuntun orang-orang secara lahiriah kepada jalan kebenaran Allah. Itulah sebabnya Yesus Kristus mengutus Allah Roh Kudus datang ke dunia untuk apa di sini? Untuk mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Segala sesuatu tentang kebenaran Allah. Dan melalui Roh Kuduslah nanti kita dapat melakukan segala sesuatu, dapat memakai karunia-karunia kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Nah, Anda dapat melihat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 di sana tentang penjelasan tentang bahasa roh. Dan di sana juga ada melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Di sana Anda melihat bagaimana peranan Roh Kudus yang sesungguhnya. Tapi yang penting adalah kita dapat melihat bahwa setiap orang Kristen seharusnya memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Jadi di dalam Perjanjian Lama sebenarnya Roh Kudus itu dia keluar masuk. Jadi kita dapat melihat di dalam permintaan Daud kepada Allah, dia mau supaya roh Allah itu tetap di dalam dirinya. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus tidak ada di dalam
diri orang percaya, maka dia sudah mati rohani. Nah, dengan demikian, maka di dalam pendalaman itu kita bisa melihat bahwa akan dia bisa keluar masuk. Roh Kudus yang telah turun ke dalam setiap pribadi manusia, dia akan menetap dan tinggal di sana. Karena kenapa? Karena hidup kita adalah bayan Roh Kudus. Artinya, hidup kita adalah tempat kediaman daripada Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus menjaga diri kita, karena tempat atau diri kita ini sebenarnya adalah kediaman Allah. Nah, kita harus mengetahui tentang hal itu. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus, saya sudah bicarakan tadi bahwa Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa Roh Kudus akan datang. Roh Kudus akan datang ke dunia, datang ya ke dalam setiap orang percaya, karena pada saat Yesus sudah mati, lalu dia bangkit dan dia bersama dengan murid-muridnya. Lalu ketika Yesus mau naik ke surga, para murid mulai gelisah, para murid mulai pada takut, dan mereka sangat sedih karena mereka telah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus secara jasmania. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita dapat melihat bagaimana sebenarnya Kristus yang datang dari surga, Kristus yang telah menjelma menjadi manusia dan dia telah menggenapkan seluruh hukum Allah. Dia tidak serta-merta meninggalkan murid-muridnya secara fisik, tapi dia telah berjanji bahwa Roh Kudus yang telah dijanjikan akan diutus oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk mengajarkan tentang apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bagaimana peranan Allah di dalam kehidupan manusia itu sangat penting dan terus berkelanjutan. Nah, itu artinya bahwa sebenarnya orang Kristen itu adalah orang yang di dalamnya ada Allah. Di mana setiap hari di dalam hidupnya dia terus mengalami kehadiran Allah. Nah, coba perhatikan, Yesus saja sudah selesai mengajarkan tentang segala sesuatu kepada murid-muridnya, tapi dia tetap menjanjikan Roh Kudus untuk datang dan memberikan kesaksian, bahkan mengajarkan tentang apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam surat 2 Korintus, Paulus banyak menceritakan pengalamannya yang berat dan penuh dengan penderitaan. Dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, kita dapat melihat bagaimana penderitaannya. Kita dapat melihat penderitaan yang dialami oleh Paulus. Nah, maka dikatakan lagi di ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang panah ini. Maka demikian maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membagikan Tuhan Yesus dan akan membagikan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepadanya. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa kekuatan daripada para rasul dan orang-orang yang percaya kepada yang Kristus adalah, walaupun di tengah-tengah penderitaan, walaupun banyak hal yang dialami, tapi sebenarnya ada roh Allah, ada Roh Kudus. Roh Kudus yang sama, yang memberikan kekuatan, yang memberikan berbagai macam hal dalam menghibur, menguatkan setiap orang percaya. Nanti saya akan membicarakan apa pekerjaan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa iman orang Kristen sesungguhnya adalah dilandaskan kepada kebenaran-kebenaran yang
disaksikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Jadi kita dapat melihat bahwa orang yang lahir baru, dia memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Maka dengan demikian, jelas bahwa hidup orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, dia tidak lagi berjalan di dalam kejahatan, kegelapan, tetapi ada Roh Kudus yang menuntun dia untuk melakukan kebenaran. Jadi ada satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 5 katakan, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Apa peranan Roh Kudus? Jadi sebenarnya ada banyak sekali peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tapi ada beberapa hal yang saya akan singgung di bagian berikut ini. 1. Roh Kudus itu menghibur dan menguatkan. Nah, orang Kristen, mana ada orang Kristen yang tidak pernah mengalami kesedihan? Orang Kristen mana ada yang tidak mengalami kekhawatiran, ketakutan, kegentaran, kegelisahan, kesedihan, tangisan, penderitaan? Tidak ada orang Kristen yang tidak pernah mengalami demikian. Tetapi kita dapat melihat bahwa walaupun ada peristiwa-peristiwa tertentu di dalam diri kita, tapi kita dapat melewatinya. Kenapa kita bisa melewatinya? Karena ada Roh Kudus yang menuntun kita, yang memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Bila mana pada zaman dahulu itu para rasul yang telah ditinggalkan oleh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus telah naik ke surga, justru mereka kuat, mereka teguh, tidak goyang, karena Roh Kudus bekerja dalam diri mereka untuk memberikan mereka kekuatan, untuk memberikan mereka semangat yang baru, sebuah spirit yang membuka mata hati mereka untuk mencari Allah dan memberikan kesaksian tentang Allah. Jadi itulah sebabnya maka Roh Kudus sebagai penghibur itu sangat penting. Dikala kita nggak mengalami duka, siapa yang tahan dengan kedukaan? Misalnya ada seorang yang kita kasihi, tiba-tiba meninggal. Kesedihan itu sangat mendalam dalam diri kita. Tetapi ketika Kristus atau ketika Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memberikan kita penghiburan, maka kita dapat melewati semuanya itu. Bahkan dia menguatkan kita. Jadi pribadi Roh Kudus ini sebenarnya adalah yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen yang sudah dilahirbarukan. Maka dengan demikian kita dapat melihat bahwa betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan manusia secara khusus ini. Karena memang kita tidak dapat memungkirin akan kita mengalami berbagai macam penderitaan yang kita alami. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, jika kita pikir-pikir bagaimana orang-orang yang terkena dengan terpapar COVID-19, keluarga mereka, ya, atau misalnya ada ibu dan anak, ibunya harus tinggal di rumah sakit karena dia seorang yang menangani COVID-19, lalu anaknya tinggal di rumah. Kalau tidak ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di tengah-tengah seperti itu, karena ibunya harus tinggal di rumah sakit, karena lalu diisolasi, nggak bisa ke rumah, bagaimana kita bisa melewati semuanya itu? Nah, justru karena Roh Kudus yang ada akan menghibur dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Yang kedua adalah kita dapat melihat Roh Kudus adalah sebagai tempat perlindungan kita. Jadi dia melindungi kita, dia menopang kita, dia menguatkan kita di tengah-tengah keadaan yang kita alami. Peranan Roh Kudus dalam gereja dan umat. Jadi kita dapat melihat ya, bahwa di dalam gereja Tuhan, kita bisa melihat kegerakan Roh Kudus yang begitu dahsyat. Bahkan pada zaman rasul-rasul, ketika mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi pada saat itu, dengan kekuatan Herodes yang memerintahkan untuk membunuh semua orang percaya, maka kita bisa melihat bagaimana kobaran hati mereka. Setelah Pentakosta, para rasul dan seluruh jemaat dan seluruh orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, mereka itu berkobar-kobar untuk menyaksikan tentang Kristus. Nah, ini sebenarnya disebabkan oleh pribadi yang mana?
Ini disebabkan oleh pribadi Roh Kudus yang memberikan kesaksian-kesaksian kepada setiap orang, yang mengajarkan, menguatkan, bahkan mengokohkan iman dan kepercayaan mereka untuk mengerti tentang kebenaran Allah, dan mereka menjadi saksi. Sehingga banyak orang-orang yang menjadi martir. Bagaimana mereka bisa menjadi seorang martir demikian? Masa mau mati konyol begitu? Tentu orang tidak mau. Nah, para rasul, para penginjil, mengapa bisa mereka menyatakan diri sebagai seorang saksi Allah? Mengapa mereka bisa melewati semua itu? Karena ada Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka. Ada Roh Kudus yang menopang mereka. Ada Roh Kudus yang memberikan mereka spirit yang baru untuk terus berjuang dan untuk terus kuat di dalam penderitaan yang mereka alami. Jadi kita dapat melihat kegerakan Roh Kudus di mana banyak orang-orang yang bertobat. Kita dapat melihat kepada seluruh penginjil-penginjil, para misionaris, dapat melihat bagaimana Allah kerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, pada zaman dahulu ada seorang penginjil yang masuk ke Indonesia, namanya John Sung. Jadi John Sung ini adalah seorang yang sangat berapi-api kalau dia menginjil, berkhotbah. Dan kita tahu bahwa di Kalimantan itu banyak orang-orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Nah, apakah karena kekuatan John Sung? Apakah karena kehebatan dia berbicara? Apakah karena John Sung seorang yang pandai menghafal Alkitab? Tidak. Tetapi justru John Sung dipakai oleh Tuhan dengan Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya untuk mewartakan kebenaran Allah. Maka kita dapat melihat bahwa peranan Roh Kudus dalam gereja dan umat adalah untuk memberikan kesaksian kepada banyak orang, untuk menuntun orang-orang untuk menjadi saksi Kristus di mana-mana. Nah, Anda dan saya terpanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Anda dan saya adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus akan menopang kita dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Di sini kita dapat melihat bahwa bagaimana Roh Kudus sebenarnya bekerja dalam setiap kita, di mana orang-orang percaya sesungguhnya adalah hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Maka di situ Roh Kudus bekerja sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang apapun. Roh Kudus bekerja dan kita menjadi saksi di sana. Baik dalam segi perbuatan kita, tingkah laku kita, hidup kita, bahkan apapun yang menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang saksi. Jadi sebenarnya orang Kristen itu orang yang sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Jadi kita dapat melihat bahwa betapa pentingnya Roh Kudus di dalam setiap hati orang-orang. Nah, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya adalah hal yang sangat penting. Maka kita dapat melihat bahwa betapa Allah yang telah rela datang ke dunia hanya demi orang-orang yang berdosa. Jadi sebenarnya Roh Kudus datang ke dalam diri kita karena hidup kita adalah hidup yang telah berdosa, terus-menerus dipulihkan oleh Tuhan. Maka ada pribadi yang sangat kuat untuk menopang kita. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Roh Kudus adalah roh penghibur. Inilah yang akan mendampingi murid-murid Tuhan dari masa gereja perdana bahkan hingga sekarang ini. Kehidupan orang-orang Kristen yang setia kepada Kristus yang tercatat di sepanjang masa menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mampu bertahan dalam berbagai tekanan dan penderitaan yang berat karena pendampingan dan penguatan dari Roh Kudus. Di masa kini juga kita dapat menyaksikan pendampingan Roh Kudus lewat perubahan hidup di kalangan umat dan pertumbuhan gereja di berbagai tempat di seluruh dunia. Nah, kita dapat melihat bahwa Roh Kudus saat ini dia bekerja bagi kita. Dia akan menopang kita. Dia bekerja bagi gereja untuk mempersatukan gereja di dalam satu tubuh Kristus. Jadi tidak ada perpecahan.
Jangan yang bilang nanti, oh yang satu tidak punya Roh Kudus, yang satu tidak punya karunia Roh Kudus. Sebagai gereja Tuhan, seharusnya kita satu di dalam Kristus. Ya, kita memiliki banyak perbedaan, kita memiliki banyak karunia-karunia, tapi kita satu di dalam Kristus. Tapi jangan sampai kita terbelah. Nah, sahabat Jerian Education, saat ini saya mau mengatakan bahwa di dalam kekristenan, hidup orang-orang yang telah percaya kepada Kristus seharusnya bersandar kepada perkataan Roh Kudus. Di mana Roh Kudus bekerja melalui firman atau Alkitab yang kita baca setiap hari. Itu akan mencerahkan, mencelikkan hati kita untuk mengerti dan memahami. Maka jelas bahwa ketika Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, sebenarnya tidak ada lagi kejahatan. Nah, mengapa orang Kristen melakukan berbagai kejahatan? Karena dia telah memadamkan api roh. Artinya, Roh Kudus tidak bekerja lagi di dalam dirinya. Kenapa demikian? Karena dia telah menolak Roh Kudus dalam dirinya. Kenapa banyak orang yang murtad? Karena sebenarnya dia telah menolak Roh Kudus. Nah, dosa apa yang terbesar? Apa dosa karena membunuh? Apa dosa karena mencuri? Atau korupsi? Bukan. Dosa yang terbesar dan yang tidak dapat diampuni adalah dosa apa? Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Karena kenapa? Karena Roh Kudus lah yang sebenarnya memateraikan kehidupan kita. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita dapat melihat bahwa peranan Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena kenapa? Karena dengan adanya Roh Kudus, dia memateraikan keselamatan itu kepada kita melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Maka dengan demikian, kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Bila dengan demikian, maka kita sampai kepada kesimpulan. Jadi ada beberapa kesimpulan yang saya sampaikan di sini bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah yang memateraikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya. Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Dia menghibur, dia menguatkan, dia mengajarkan, dia menopang, bahkan dia memberikan kesaksian-kesaksian, bahkan dia menuntun hidup orang-orang percaya kepada jalan kebenaran Allah. Maka di akhir video ini saya akan memberikan 3 pertanyaan terkait dengan Roh Kudus ini. Menurutmu, siapakah Roh Kudus itu? Dan apa peranannya dalam kehidupan orang Kristen? Nah, kalau Anda menyimak dan memahami tadi apa yang telah saya sampaikan, maka Anda akan bisa menjawab pertanyaan demikian. Yang kedua, sebutkan beberapa contoh pekerjaan Roh Kudus yang dapat kamu temukan di dalam Alkitab. Nah, coba kamu temukan dalam Alkitab apa peranan Roh Kudus yang bekerja bagi setiap orang-orang percaya, baik di zaman Perjanjian Lama maupun di zaman Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh-contoh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari? Kalau Anda sebagai seorang pelajar, apa contoh-contoh pekerjaan Roh Kudus yang Anda alami dalam kehidupan Anda sehari-hari? Silakan Anda menjawabnya dan menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Demikianlah sahabat Jerian Education untuk kesempatan ini. Saya berharap kepada kita semua secara umum kita dapat mengerti dan memahami sebenarnya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Salam sehat, shalom, damai sejahtera bagi kita semua.